السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kembali sejenak kita renungkan hakikat kehadiran kita di bumi Allah ini. Betapa sesungguhnya keberadaan kita di bumi ini seperti satu titik dan satu detik. Satu titik jika diri kita ini dibandingkan dengan besarnya bumi Allah. Betapa bumi ini pun sebenarnya hanya satu titik dibanding ratusan miliar benda-benda yang ada di alam jagat raya ini. Itu bumi. Konon diri kita yang jauh lebih kecil daripada bumi. Hidup pun seperti satu detik. Memang rata-rata kata Rasulullah umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Tapi kalau kita renungkan sebenarnya hanya satu detik saja jika dibandingkan dengan usia bumi yang sudah ratusan juta tahun ini. Apalagi kalau kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat yang unlimited, tidak terbatas. Sungguh kehidupan yang 60-70 itu seperti satu detik. Mudah-mudahan renungan-renungan seperti itu membuat kita selalu berbuat yang terbaik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema meningkatkan kesalehan lingkungan di tengah COVID-19. Al-Quran itu banyak sekali berbicara tentang lingkungan, supaya ketika kita melihat lingkungan, melihat alam sekitar, akal dan hati kita teringat kepada yang Maha Menciptakan, dialah Allah. Alam tidaklah sekedar alam. Karena itu nama-nama surat dalam Al-Quran pun diambil dari nama-nama alam, supaya ketika kita melihat alam ini teringat kitab suci Al-Quran, teringat yang Maha Pencipta. Ada surat Al-Baqarah, ada surat An-Naml, Al-Ankabut, Al-Fil, ada surat Asy-Syams, ada surat Al-Qamar, dan mungkin ada beberapa nama surat-surat yang lain, supaya kita tidak merasa sendiri ketika kita berada di alam ini. Begitu kita melihat sekitar, kita melihat kebesaran Allah, pantas kita tundukkan hati dan kepala kita di hadapan Allah. Berapa banyak manusia yang melihat alam ini sekedar melihat, menghirup udara setiap detik pun tak menjadikannya setiap detik ingat kepada Allah. Sujud setiap hari ketika sholat pun tak membuat dia sangat dekat dengan Allah. Padahal dia sujud di alam, di tanah.
di mana nanti ketika wafat juga dikuburkan di tanah. Kita tidak pernah sungguh-sungguh berterima kasih kepada alam ini. Kalau kita tidak berterima kasih kepada yang nampak, bagaimana mungkin kita bisa berterima kasih kepada Allah yang tak kelihatan oleh mata ini? Lewat udara ini sesungguhnya Allah ingin menyapa kita. Bangun, bersihkan diri. Ingat diri, ingat perbuatan. Bernapaslah lewat zikir itu. Jadikan setiap tarikan napas itu menjadi bagian dari zikir-zikir kita. Itulah udara yang sesungguhnya bagian dari cara Allah menyapa kita. Bahkan setiap hari kita minum, setiap hari kita ambil wudhu, mandi, bersuci. Tapi kita lupa air itu sesungguhnya merupakan sapaan Allah buat kita, supaya kita ketika melihat air, melihat udara, melihat langit, bumi, bintang, bulan, semuanya, yang keluar dari hati kita adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh tidak ada sesuatu yang sia-sia yang Kau ciptakan. Betapa musibah COVID-19 ini sejatinya menjadikan kita melakukan introspeksi tentang kesalahan-kesalahan besar yang sudah kita lakukan terhadap alam ini. Kita diajarkan lagi tentang bersuci. Hampir semua kitab-kitab fikih yang ditulis para ulama besar diawali dengan toharoh. Nah, sekarang kita diajarkan lagi tentang toharoh. Diajarkan mencuci tangan, membasuh muka. Sebisanya ketika kita berkumpul dan saat nanti pulang, baju itu kita jemur atau kita cuci, tidak kita pakai lagi sebagai jaga-jaga. Kita sungguh-sungguh diajarkan tentang cara bersuci. Berapa banyak orang yang disiksa di alam kubur, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak menjaga kebersihan. Disiksa di dalam kubur, menjerit kesakitan, sampai Rasulullah turun tangan untuk bisa menyelamatkan orang yang sedang di dalam kubur itu, sedang disiksa. Kenapa dia disiksa? Karena jorok, karena kotor, tidak benar istinja. Jadi kehidupan yang bersih ini sesungguhnya ajaran esensial di dalam Islam. Kita diajarkan agar sungguh-sungguh menggunakan sumber daya alam ini, jangan sampai boros. Kita diajarkan tentang pola konsumsi, pola belanja, pola menggunakan apa saja dari alam ini. Di mana Rasulullah dulu mengajarkan kita mengambil air wudhu dengan hemat, jangan boros. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadisnya itu, meskipun di air yang mengalir sekalipun kita berwudhu di sungai, katakanlah airnya mengalir, kita harus tetap hemat menggunakan air itu. Nah, lewat COVID-19 ini kita diajarkan, kita harus penuhi diri kita ini dengan muhasabah, dengan doa-doa kita ketika kita melihat alam ini, melihat air, melihat udara. Itulah sesungguhnya yang patut untuk kita lakukan. Bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghijaukan tempat kita tinggal, tanam banyak pohon-pohon supaya kita hidup bersih, udara menjadi bersih. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, kalau engkau menanam sebuah pohon sehingga pohon itu besar dan banyak orang mengambil manfaat dari pohon yang kita tanam, sesungguhnya itu akan menjadi amal jariah buat kita. Makanya dalam keadaan perang pun Rasulullah salah satu larangannya adalah jangan sampai menebang pohon, merusak pohon. Itulah ajaran Islam yang luar biasa. Bahkan ketika kamu hendak menanam pohon pun, kata Rasulullah,
dan kamu mengetahui esok hari akan terjadi hari kiamat, jangan hentikan niatmu untuk menanam, tetap tanam itu. Sampai sebegitunya Rasulullah menganjurkan kita hidup berharmoni dengan alam dan lingkungan ini. Tapi ternyata lewat rakusnya manusia, hutan-hutan digunduli untuk memenuhi hasrat yang tak pernah puas. Profesor Dr. S. Ali Kodra dalam bukunya Bumi Makin Panas itu disebutkan 1 jam saja di Indonesia ini, itu gunung-gunung yang digunduli itu luasnya mencapai 20 kali lapangan sepak bola. 1 jam saja di Indonesia sudah 20 kali lapangan sepak bola. Gunung-gunung yang digunduli. Bagaimana kalau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, berapa juta hektar gunung yang digunduli untuk syahwat manusia yang tak pernah terpuaskan. Benar apa yang disebutkan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di laut, di darat oleh karena tangan-tangan manusia yang kotor ini. Sebenarnya sumber daya alam ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi tentu tidak cukup memenuhi kebutuhan manusia yang rakus, yang tidak pernah terpuaskan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam sejarah sebelum Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia ini, itu ada ibrah yang bisa kita ambil, bahwa ternyata ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, kata para ulama itu adalah bagian dari kesalahan terbesar terhadap lingkungan itu. Memakan buah khuldi itu bagian dari merusak alam, merusak lingkungan. Jadi dosa pertama yang dilakukan manusia itu merusak alam itu. Supaya kita jangan melakukan hal yang sama. Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia ini, kita sebagai anak cucunya sejatinya bisa menjadikan alam ini seperti di surga. Airnya bersih mengalir, pohon-pohon dengan bunga-bunga yang berwarna-warni, allati tajri min tahtiha al-anhar, bersih semuanya, udara bersih. Itulah kesalehan kita yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan. Tidak cukup hanya kesalehan ritual untuk menanggapi, merespon kasus COVID-19 ini. Kesalehan lingkunganlah yang harus kita besarkan, kita tunjukkan. Dan berikutnya kesalehan sosial dan kesalehan-kesalehan yang lain. Ulama sufi mengatakan bumi ini sudah terluka-luka, berdarah-darah dia, oleh karena tangan-tangan manusia yang selalu merusak dan tidak peduli dengan alam ini. Mudah-mudahan dengan peristiwa COVID-19 ini, semua kesalehan yang bisa kita praktekkan, kita tunjukkan. Apakah kesalehan ritual, kesalehan sosial, kesalehan ekonomi, kesalehan lingkungan dan lain sebagainya. Inilah menjadi cara kita supaya kita bisa tunjukkan kepada Allah kita pantas untuk hidup di bumi Allah ini. Kalau kita tidak bisa menjaga alam ini, kalau alam ini terus diancam oleh banyak virus, oleh berbagai macam bencana lainnya, itu artinya kita tak punya makna hidup di bumi ini. Corona itu makhluk yang sangat kecil, tapi bisa memporak-porandakan manusia di seluruh dunia. Dia datang tidak pakai kendaraan tank, tidak pakai kapal perang. Dia tidak minta tinggal di rumah-rumah mewah bertingkat, tidak minta mobil-mobil yang mewah. Dia hanya bentuknya kecil, tapi bisa merusak
memporak-porandakan. Dan sampai hari ini kita dengar di Indonesia sudah yang dipanggil Allah karena akibat COVID yang tercatat sudah lebih kurang mendekati 3.000. Sebenarnya belum ada tanda-tanda melandai. Disinilah kita dituntut untuk terus menunjukkan kesalahan kita terhadap lingkungan, kesalahan terhadap efek yang diakibatkan oleh corona ini. Banyak orang-orang miskin yang baru akibat corona ini yang tidak bisa berpenghasilan lagi. Disinilah kita diuji untuk menunjukkan bukan hanya sekedar kesalahan ritual, tapi ada kesalahan lingkungan dan kesalahan sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Shalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi